memuji Engkau lebih dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Walaupun saudara dikasih emas, tetapi saudara bisa lihat juga pada kanan kiri saudara. Saudara mungkin nggak bisa senyum, kasih lihat senyumnya, tetapi dari mata saudara, saudara bisa kasih lihat bahwa saudara itu mengasihi teman-teman sekitar kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Memuji Engkau Tuhan. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, kita menaati firman
diri dari bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi nyatakan kebesarannya. Sampai segera tutup berdiri, sampai tidak mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi nyatakan kebenarannya. Sampai segera tutup berdiri, sampai tidak mengaku. Yesus Kristus siapa? Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan dialah Allah. Dialah Allah. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Sekarang kita dialah Raja. Dialah Raja. Katakan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita lebih dalam lagi. Siapkan hati kita, kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang setia. Kalau Dia adalah Allah yang setia, bagaimana dengan kita? Saya percaya saudara adalah umat-umat pilihan Tuhan yang memiliki keinginan untuk
akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Roh Kudus adalah penolong yang setia menolong. Dia selalu menjaga kita, dan dia sudah buktikan dari hari ke hari. Ucapkan syukur, siapkan hati, sembah dia. Oh, terima kasih Tuhan untuk setiap perkara yang Kau izinkan terjadi. Kami bersyukur, inilah waktu Tuhan. Yes, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. mari sembah dia. Kau pemelihara hidup kami, rancanganmu ajaib. Terpujilah aku kembali dan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau penolong kami, Kau pemberi hidup, Engkau pemberi kesempatan, semangat, bahkan pemberi masa depan yang luar biasa. Kami datang menghadirimu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau menarik kami dan kami merelakan diri untuk dipegang, ditarik oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kekudusan, kehadiran di tempat ini. Impartasikan segala karunia-karunia yang terbaik, berkat-berkat rohani yang kami masih perlukan. Biar Engkau bukakan mata hati kami, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang datang dan pulang dengan cara yang sama. Karena Engkau sanggup membaharui semangat dan segala rencana yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Ini doa kami, ini penyembahan kami, ini pujian kami. Berkat-Mu mengalir untuk setiap kami semuanya. Kami mau menerima berkat-Mu yang lebih lagi. Berbicaralah lewat firman-Mu. Kami hamba-Mu hanya siap untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Bukakan mata hati kami, pimpin kami. Kuasa si jahat yang mau mencuri, dalam nama Yesus Kristus tinggal kami. Berikan hati untuk taat, berikan hati yang humble untuk mau mendengar dan belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Sungguh bahagia kita bisa kumpul bersama, walaupun belum semua yang bisa kumpul, tetapi saya percaya saudara adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kesayangan Allah yang luar biasa.
Hari ini dan khususnya bulan ini kita akan berbicara fokus tentang Roh Kudus. Siapa yang bangga punya Roh Kudus? Haleluya. Roh Kudus itu penolong kita. Kalau saudara lihat koin ini selalu ada dua sisi. Jadi Roh Kudus itu begitu, dia penolong dan dia sanggup untuk memberi. Dia mau memberikan segala pertolongannya yang luar biasa. Mari kita baca lebih dahulu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 supaya kita tahu bahwa Roh Kudus itu akan diberikan semaksimalnya dalam hidup kita. Siapa yang sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan untuk setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Oh, luar biasa. Kenapa sih kita itu butuh kuasa? Kalau saudara perhatikan, kuasa Allah itu terjadi dan bisa dirasakan oleh semua orang seperti matahari diberikan kepada siapapun juga karena Bapa mengasihi mereka. Tapi Roh Kudus ingin mengerjakan sesuatu karya Allah Bapa lebih spesifik. Saudara percaya? Melalui Yesus Kristus yang kita kenal itu karena tuntunan Roh Kudus. Tetapi kita manusia ini penuh dengan hal-hal yang serba pincang, istilahnya tidak bisa berbuat apa-apa, kayak anak yatim piatu tanpa tuntunan orang tua. Jadi Roh Kudus ini setelah Yesus naik ke surga, dia yang diutus oleh Bapa untuk menolong kita, memberikan kuasa sehingga kita mampu berdiri kuat melaksanakan bagian kita masing-masing. Saudara pernah lihat tentang gambar ini? Coba tolong pasang. Ada anak bungsu, ada anak sulung, ada bapaknya. 3 karakteristik manusia ini merupakan gambaran seluruh orang percaya. Jangan saudara puas menjadi anak bungsu yang sudah diselamatkan, diampuni, dan selalu menerima kesukaan karena sudah mengenal Allah Bapa. Itu masih status kanak-kanak. Ada juga orang yang sudah senang menjadi anak sulung. Kita tidak salahkan si bungsu, tidak salahkan si sulung, tapi kita mau lebih baik lagi. Amin. Si bungsu sisi lebihnya bagus, si sulung juga ada yang bagus. Apa kebagusannya? Dia kerja mati-matian, dia terus melaksanakan apa yang menjadi bagiannya, tapi masih ada saja kekurangannya. Ngiri ya. Nah, banyak hal-hal yang kurang, tetapi saya tidak bahas kelebihan dan kekurangannya. Saya bahas betapa pentingnya setiap karakteristik anak muda, anak-anak, bahkan sang Bapa itu menjadi gambaran dalam hidup kita, dan kita tidak boleh puas dalam level itu. Kita harus meningkat. Ya? Hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita pada tingkatan yang sebenarnya. Saudaraku, itu sebabnya kita perlu kuasa Roh Kudus. Kalau saudara diam-diam katakan, Roh Kudus aja bicara, Roh Kudus aku perlu engkau. Mungkin saudara merasa saya sudah senang kok, saya jadi anak-anak yang percaya Tuhan, yang selalu berseru-seru panggil Tuhan, dan saat saya sakit Tuhan sembuhkan. Itu memang baik, tetapi dia ingin supaya kita menjadi pemenang dan mengalahkan dunia dan segala tarikannya yang suka memuakkan Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi pemenang, itu berarti sudah naik tingkat menjadi anak muda. Lalu kita harus mampu membapai semua orang-orang yang lain. Tingkat yang seperti Bapa ini. Mampu memberikan pengampunan, mampu mengayomi setiap orang-orang yang berada di dalam kesulitan. Nah, bagaimana cara kerja Allah? Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan. Coba baca 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 16 dan 18. Kita lihat dan saya akan bacakan lebih dahulu. Aku akan minta kepada Bapa. Berarti ini Tuhan Yesus sendiri yang minta kepada Bapa. Betapa pentingnya kita di mata Dia. Dia minta kepada Bapa. Apa yang Dia mintakan? Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, penolong ini siapa? Roh Kudus.
penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia tahu persis kesusahan di dunia ini terlalu banyak yang mengancam kita. Mungkin saudara sebagai anak bungsu yang seringkali jatuh bangun dan tidak berdaya, tetapi Roh Kudus mau menolong kita karena Yesus sudah minta kepada Bapa untuk selama-lamanya menyertai kita. Dan dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Itu ayat 18 ya. Jadi ayat 16 dan 18 saudara bisa catat. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika setiap kita terbuka untuk Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang penuh dengan kuasa, sanggup dan mau menolong kita. Apa caranya dia mau menolong kita? Memang ada banyak orang yang perlu ditolong tapi tidak mau ditolong. Pernah ngalamin kayak gitu? Kita mau tolong orang di jalan pun pastor dia semalam masih bergadang nolongin orang di jalan, tapi tidak semua orang di jalan mau dirumahkan. Jadi terus harus dicarikan hikmat dari Tuhan, dan hikmat itu datang dari kuasa Roh Kudus. Pertolongan itu tidak selamanya bentuknya uang ataupun bentuk kebaikan, tetapi kadang-kadang moral. Sehingga kalau saudara lihat pengemis, jangan cuma kasih uang, tapi kasih tingkatan moral yang lebih baik. Banyak hal kalau Roh Kudus yang menuntun saudara pasti akan terbuka, karena hikmat Allah Roh Kudus itu kaya sekali, kayak air lautan. Kita kayak botol aqua, kita harus terus terbuka supaya diisi oleh kuasanya yang dari tempat tinggi. Itu sebabnya Tuhan waktu menciptakan manusia, dia katakan tidak baik manusia itu seorang diri. Dia mau supaya, baca Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong manusia itu memang bagus, tetapi penolong dari Roh Kudus itu jauh lebih baik. Tetapi betapa rapuhnya manusia kalau tidak ada yang nolong. Tali aja 3 lembar kalau diikat, wah, mau diputuskan sulit. Apalagi kalau seorang diri sebatang kara. Paling enak nolongin orang-orang yang lagi lonely, yang lagi tidak punya teman. Nah kalau saudara mau membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, lihat orang-orang yang lagi lonely. Kalau saudara lagi shopping, matanya harus jeli. Aduh Tuhan, yang mana tolong pertemukan saya supaya saya bisa tolong dia. Maukah saudara menolong orang lain? Kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara, kuasa untuk bersaksi itu akan mendobrak saudara untuk terus mau menolong orang lain. Untuk apa sih kita hidup ini? Supaya Tuhan pakai saudara menolong orang lain, karena kita sudah ditolong oleh Tuhan Roh Kudus. Kalau saudara belum merasa ditolong, hari ini waktunya. Buka hati saudara, katakan, Tuhan, aku butuh pertolongan dari Engkau. Pertolongan Allah Roh Kudus itu sungguh luar biasa. 24 jam, 7 hari non-stop. Kapan aja saudara bisa berseru-seru. Kadang-kadang kita dibangunkan oleh sesuatu yang sangat tidak kita sukai. Entah kucing mau kawin kayak, entah masjidnya bunyi kayak. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak sampai marah terhadap keadaan itu, karena Roh Kudus bisa comfort kita. Bahkan dia ajak kita, sudahlah nak, gunakan aja waktumu untuk memuji menyembah. Saudara pernah mendengar suara-suara seperti itu? Jadi kita yang harus mengambil keputusan, mau dengar nurut suara Roh Kudus, atau yang interrupt kita sedang tidur atau sedang lagi asik. Kita harus tahu bedakan. Kuasa Roh Kudus itu suaranya luar biasa, dan sekalipun orang-orang tidur, dia tidak tidur. Amin. Nah sekarang bagaimana caranya? Kemampuannya juga tidak terbatas. Kalau saudara punya HP yang new atau yang old, dia mampu untuk selesaikan, karena dia luar biasa. Apalagi kita bukan HP, dia yang membuatnya. Jadi kalau kita kembalikan segala kesusahan kita kepada dia, percayalah dia mampu membereskannya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita perlu melihat bahwa dua sisi koin yang saya katakan tadi. Lihat ini koin, saya bawa yang paling besar supaya saudara bisa perhatikan. Bisa laku nggak kalau satunya tidak ada gambarnya, cuma ada angkanya, angka 50 sen, tapi tidak ada gambar orangnya. Bisa laku nggak? Tidak, no?
Nah, Roh Kudus itu spesifik banget. Dia suka menolong dan suka memberi. Jadi percayakan Roh Kudus dalam hidup saudara. Ketika kita membuka hati bagi dia, berarti dia mau menolong kita dan dia mampu menolong. Dia mau supaya kita menerima segala kebaikan Allah Bapa, salurannya lewat kuasa Roh Kudus. Dan dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27, Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 dikatakan begini, dia juga penghibur. Jadi kalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Roh Kudus yang kita undang tinggal dalam hidup kita, dia ajak kita, mampukan kita untuk bersaksi. Karena dia kepingin supaya semua orang diselamatkan. Hatinya itu tidak pilih-pilih kasih. Jadi Roh Kudus itu pertama, kalau mau menolong kita dan sudah memampukan kita, pertama terbukti kita bisa bersaksi. Bersaksi itu tidak bisa langsung kayak orang dilahir baru kan langsung jadi orang yang pandai bersaksi. Tidak, harus ada latihan, kesabaran dan waktu sampai tuntas. Saya ketika masuk sekolah kita sudah menggebu-gebu, sudah ikut Tuhan sekian tahun, sudah kayaknya kaum muda juga sudah jadi leader, tetapi belum merasa tajam kalau bersaksi. Saudara rasakan itu enggak? Tajamin terus bagaimana supaya saudara bersaksi. Suatu ketika di sekolah kita itu diadakan seperti drama. Jadi dramanya bukan model Mother's Day nanti, tetapi dramanya itu bagaimana saya bersaksi. Jadi si A maju sebagai orang yang siap diceritakan tentang Injil. Gurunya bilang, oh salah, harus begini. Masih belum bisa. Tapi itu namanya diproses. Dan Roh Kudus yang ada di antara kita itu akan menolong kita untuk tidak give up. Sampai sekarang saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan saya inspirasi untuk bersaksi lewat online. Dan mereka tinggal lihat siapapun latar belakangnya. Kalau saudara mau bersaksi, ada cara-cara yang Tuhan pasti akan bukakan bagi saudara. Dalam hidup saudara pasti berbeda-beda. Pastor D juga berbeda ya. Dia pernah bersaksi untuk orang Aboriginal, katanya sudah stroke, bisa sembuh. Haleluya. Caranya Tuhan ajaib. Kalau saudara dipakai secara berbeda, tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, aku harus saksi kepada siapa nih? Dan kerjakanlah bagian saudara masing-masing, supaya Roh Kudus lebih dahsyat dan lebih deras lagi mengalir dalam hidup saudara. Saudara mau kerja sama dengan Roh Kudus? Haleluya. Kalau saya pikir-pikir ya, Roh Kudus itu kayak besi berani. Dia tidak bisa maksa. Saudara pernah main besi berani? Kadang-kadang besi berani dengan besi berani tolak menolak, tidak bisa tarik menarik. Aneh ya, karena positif dengan positif atau tidak bersambungan antara positif dan negatif. Nah sekarang kalau Roh Kudus itu positif dan kita masih menyimpan hal-hal negatif, mau ditarik itu sulit. Iya dong. Saya bawa tempat pensil ini untuk membuktikan bahwa ini adalah besi berani. Saudara tahu main tempat pensil yang ada besi beraninya? Dibuka tutup gampang ya. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Allah Roh Kudus, buka hati saudara. Kadang-kadang terlalu rapat karena dunia mengikat kita. Tapi lepaskan semua. Minta Roh Kudus tarik kita dan dia mampukan kita, menolong kita untuk terbuka. Dalam hidup kita banyak hal-hal yang Tuhan bisa pakai. Dan kita ketika terbuka bagi dia, maka dia akan dengan leluasa menggunakan segala fasilitas yang dia sudah ciptakan dalam hidup kita masing-masing. Ada begitu banyak potensi yang saudara bisa kembangkan dalam hidup saudara. Umpamanya saja ini, sudah ada pensil, sudah ada pewarna, banyak sekali. Apalagi hidup saudara. Banyak sekali yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara. Buka lebar-lebar hidup saudara. Caranya gimana? Nanti saya ajarkan caranya ya. Yang penting sekarang, kalau saudara diajak untuk bersaksi, jangan andalkan diri sendiri karena Roh Kudus itu menolong kita bersaksi. Dia yang mampu untuk memberi tuaian jiwa-jiwa.
Dia yang mampu memberikan kuasa sehingga jiwa-jiwa dapat dientaskan, dibawa datang kepada Tuhan. Saya sangat terharu kalau banyak orang-orang, bukan saja di Indonesia, di Australia, selalu berkata, aduh terima kasih, saya dikuatkan setiap kali dengarkan doa tiap pagi. Mereka merasa tertolong, dikuatkan, dan dibarui, bahkan ada banyak yang disembuhkan. Tinggal saudara, bagaimana ketergantungan saudara kepada Roh Kudus dan salurkan itu untuk menjadi saksi yang ajaib. Banyak hal yang bisa kita lakukan, yang penting setiap kali kita melihat jiwa-jiwa yang dientaskan itu karena intervensi dari Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Justru itu kita harus melekat, datang kepada Tuhan, strong hati saudara. Datang menyembah kepada Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah Allah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan saat kita perlu aja, tapi Bapa haus untuk menantikan kita menjadi penyembah Allah. Minimal apa? 1 jam sehari. Saudara mau lakukan itu? Jadi strongnya kuat. Mau baterainya low atau strong? Kita yang tentukan. Kita harus dekat kepada Tuhan ya. Jangan minder kalau belum bisa bersaksi. Saya dulu ya, untuk buat doa pagi aja jangan bicara rekaman, bicara kumpul-kumpul antara keluarga aja. Sudah selesai sekolah kita disuruh bicara aja gemetar. Soalnya yang ikut doa itu papanya, mamanya, tantenya, semuanya ikut doa. Terus disuruh Meike yang lulusan sekolah Alkitab kelas 1, karena kebetulan mampir ke rumah, lalu dibilang kamu yang mimpin doa, kamu yang kasih renungan. Gemetar. Saya bilang sudah, kita manusia seperti anak yatim piatu, kalau tidak ada Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Tapi sampai sekarang saya bisa melihat, begitu saya bangun, Tuhan sudah kasih ilham, saya tinggal tulis. Seandainya waktu saya gemetar, sudahlah, memang bukan talentaku, bisa jadi sampai sekarang enggak. Jadi buka hati saudara lebih luas lagi. Ingat tempat pensil ini ya. Saudara buka semua keranjang-keranjang. Banyak sekali yang Tuhan bisa kerjakan. Tuh dibuka, semuanya dibuka. Apapun yang saudara miliki, buka, bilang Tuhan ini milikmu. Saya hanya bendaharamu, saya hanya pelayanmu, saya hanya tempatmu untuk menyalurkan semua berkat-berkat Tuhan. Menjadi saksi itu hanya bercerita apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Kenapa kita gemetar? Karena mungkin kita belum merenungkan apa sih yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Justru itu pakailah waktu-waktu saudara untuk selalu merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan. Lalu dicatat. Nah itulah latihan-latihan yang gampang. Jadi kita tidak perlu minder, dan Roh Kudus memberikan hikmat bagaimana menuai jiwa-jiwa. Kadang-kadang kita tidak menuai sekarang, tapi apa yang ditabur pasti akan saudara tuai. Itu hukum alam. Kalau saudara menabur yang baik, menabur kesaksian, pasti akan saudara tuai hal-hal yang baik. Amen. Saya tidak pernah memikirkan bagaimana saat-saat saya menuai, saya senang sekali melihatnya. Kenapa? Tuhan berkata, Dia memberi kuasa. Bukan saja Dia memberikan tuaian, tetapi Dia juga memberikan kuasa dalam bersaksi. Kadang-kadang kita pikir kuasanya kayak apa sih? Ibrani pasal 2 ayat 4 dikatakan begini, kuasanya itu meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Amin. Jadi saudara harus alami, ini bukan untuk mereka doang, tapi untuk setiap saudara yang percaya. Kalau saudara percaya, katakan Roh Kudus, aku percaya, aku juga mengalami ini. Saya tidak pernah bayangkan dulu kalau saya sekolah kitab, terus Reinhard Bongke datang, Morris Cerulo datang, kita anak-anak sekolah kitab disuruh ikut lihat mereka, disuruh jadi tenaga kerjanya, bantu-bantu. Tiba-tiba mereka yang pincang berjalan, yang buta melihat, yang matanya, yang telinganya tidak bisa mendengar jadi mendengar. Saya itu tidak bisa pikirkan, tapi saya ngikut aja, lihat aja. Sama dia orang masak ya. Kalau saudara sering lihat, lama-lama bisa masak. Kalau tidak pernah mau lihat, tidak mau mengikut, bagaimana bisa? Saya itu tidak pernah bayangkan gimana, tapi saya percaya itu pasti terjadi dan sudah terjadi di mata kepala saya. Dan saya tidak nyangka kalau waktu saya berdoa, orang juga disembuhkan. Saya tidak pernah nyangka, tapi itulah Roh Kudus.
Ketika kita undang tinggal dalam hidup kita, Dia tidak membiarkan kita menjadi anak yatim piatu yang tidak ada bimbingannya, yang tidak ada modalnya, yang tidak ada kuasanya, yang tidak ada harapannya, yang tidak ada masa depannya. Tetapi saudara menjadi orang-orang kepercayaan Allah. Amin. Kalau saudara terima Roh Kudus, berarti saudara terima kuasa, terima hal-hal yang sanggup meneguhkan kesaksian kita. Saya waktu main-main Facebook kelihatannya main-main doang ya, tapi ada tujuannya supaya mujizat dinyatakan. Ada alumni PIC yang sudah pulang ke tempat asalnya orang Palu, tapi tiba-tiba nongol, halo Cimiko, saya bilang pasti ada perlunya nih. Tapi untung saya selalu standby untuk menjawab. Dia waktu itu ada di China dan dia katakan, aku sekarang lagi struggle Cik, mau nelen gak bisa, dulu aku perokok berat, aku itu mau makan susah, sekarang lihat, dia ambil video call-nya, lihat ini semua bungkusan bubur, sudah berbulan-bulan saya makan karena tidak bisa nelan, jadi sayur dicampur nasi, ini melebihi lontong. Nggak enak kelihatannya, dia harus telan. Dia bilang, apa caranya? Saya sebenarnya sudah sembuh dari kanker tenggorokan, tetapi makanan saya tidak bisa telan, jadi saya harus tetap terus melakukan makanan seperti ini. Nggak enak Cik, nggak enak Cik. Mungkin dia berani bicara karena saya terus promosikan dalam doa online bahwa Tuhan itu mampu menolong. Jadi dia berani bercerita. Saya tidak nyangka kalau ketika kami berkomunikasi, berdoa hanya begitu simple, jaraknya jauh, tidak pernah ketemu lagi, sudah bertahun-tahun, tetapi lewat guide, doa, dia menjadi orang yang bisa telan. Amin. Caranya Tuhan itu ajaib. Caranya Tuhan itu ajaib. Dan saya kan tidak nyangka kalau Tuhan bisa pakai lewat doa saya untuk menolong dia. Dia tidak kembali ke sini, tapi dia kembali ke Palu. Cuma sayangnya ketika saya katakan, kembalilah ke gerejamu, minta digembalakan. Dia bilang, malas-malas. Gembalanya saya panggil, ayo dah diopeni ini anak, tolong. Soalnya pernah anaknya jalan-jalan, tapi anaknya itu dimarahin terus tidak mau lagi ke gereja. Soal anak tidak mau lagi ke gereja. Saudara tahu, mati rohaninya. Akhirnya dia sudah sembuh, tapi meninggalnya cepat. Untung aja dia sudah kembali kepada Tuhan. Kisah-kisah ini seperti anak yang bungsu, anak yang sulung, jangan dibiarkan terus pada levelnya. Kita harus bergerak. Saudara mau? Kita harus bergerak supaya semuanya bisa kembali pada Allah dan tidak dimakan oleh racun-racun dunia, oleh kematian rohani. Suam pun Tuhan tidak suka, apalagi mati. Karena kalau mati rohnya, jiwanya tidak sehat, tubuhnya gampang hilang nyawanya. Hilang artinya terpisahkan, nyawanya kembali kepada Bapa. Iya, kalau Bapa sudah menerimanya karena sudah dipulihkan. Tetapi kalau belum dipulihkan, kembali kepada siapa? Hukuman maut. Jadi kita harus bergerak. Saudara siap bergerak? Saya sampai mimpi-mimpikan satu kali di belakang kita buatkan ruangan anak-anak sehingga mereka kalau lari-lari mamanya tetap tenang. Saudara siap? Doakan ya. Tuhan itu baik, kalau kita bermimpi pasti mimpi itu akan terjadi. Amin. Haleluya, untuk mendatangkan kesejahteraan bagi ibu-ibu yang membawa baby-babynya. Oke, sekarang kita lihat bahwa semua orang-orang yang mau menangkan jiwa, percayalah itu bukan karena hasil upaya kita, tapi karena kekuatan kuasa Allah yang menyertai kita lewat tanda-tandanya. Banyak lagi tanda-tanda yang luar biasa. Ibu Indri apa enggak keberatan maju ke depan? Dulu hidungnya kenapa? Haleluya, buka dulu itu. Dulu katanya hidungnya sakit. Coba ibu yang cerita. Terus kenapa bisa sembuh? Puji Tuhan, kita bagi berkat ya, biar mungkin ada yang mendapat kekuatan. Jadi waktu itu saya selalu pendarahan di hidung saya. Setiap saya kerja itu darah segar meleleh. Setiap saya duduk meleleh. Sampai teman saya itu kadang bilang sama saya, are you crazy? Dia bilang, kamu cepat ke dokter, itu nggak main-main darah. Akhirnya saya ke dokter. Sampai di dokter cek. Akhirnya dia bilang, saya harus kirim kamu ke spesialis. Akhirnya saya pikir, dokter, kalau bisa secepatnya, karena saya tidak mau kalau selalu pendarahan. Akhirnya dokter coba kontak untuk bikinkan surat untuk ke spesialis.
Akhirnya tapi tiap hari begitu, saya sudah doa sama Tuhan begitu. Akhirnya saya pikir bagaimana ya ini, satu hari saya lagi masak di dapur, darahnya mulai banyak sekali. Saya bilang, darah Yesus Tuhan, saya tidak mau mati Tuhan, karena ini sembuhkan Tuhan, saya percaya oleh Bilomo ada kesembuhan. Akhirnya saya ke rumah sakit, sampai di rumah sakit nunggu 4 jam, tidak juga di emergency ya, tidak juga diladeni sama nurse-nya. Akhirnya begitu nurse-nya datang, dia tanya, kamu kenapa? Saya bilang pendarahan, itu di tisu saya masih penuh dengan darah. Dia cek saya punya hidung, darahnya berhenti. Tapi memang waktu itu saya kadang berhenti, kadang keluar. Waktu nurse-nya periksa, darahnya berhenti. Saya bilang, jadi dia bilang kamu pulang, tidak ada apa-apa ya, darahmu tidak keluar lagi. Saya bilang, aduh Tuhan, 4 jam saya nunggu di sini. Akhirnya saya pulang akhirnya masih berdarah begitu. Satu kali saya mau ke gereja, saya bilang, Tuhan, bagaimana dengan ini darah? Terus akhirnya Tuhan kayak gerakkan saya, Roh Kudus panggil pergi sama Ibu Gembala, minta didoakan. Jadi waktu itu saya setengah-setengah hati, saya bilang, aduh gimana ya, saya juga sudah berdoa kok, saya bilang dalam hati saya. Tapi ya sudah, saya taat saja sama Roh Kudus. Akhirnya saya bilang sama Ibu Gembala, saya bilang, Bu, saya pendarahan Bu, sudah lama, sudah begini, sudah ke dokter gini. Dokter hanya angkat tangan. Akhirnya Ibu Gembala bilang, mari saya doakan. Ditaruh minyak urapan, saudara-saudara. Waktu ditaruh minyak urapan, saya memang rasakan itu ada sesuatu yang aneh. Tapi saya hanya percaya Tuhan saja. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan mati hidup saya juga di tangan Engkau Tuhan. Kalau memang saya harus mati karena pendarahan begini Tuhan. Sudah akhirnya sesudah itu agak kurang pendarahannya, tapi masih sedikit. Terus saya datang lagi sama Ibu Mega. Beberapa minggu kemudian saya bilang, Bu, masih berdarah, tolong didoakan lagi. Diambil lagi minyak urapan sama Bu Mega. Aduh, kita bangga punya Ibu Gembala yang begini lemah lembut, selalu menguatkan kita ya. Ya, saya jadi kuat waktu itu. Jadi didoakan. Aduh, saudara-saudara, sampai sekarang saya tidak pernah dipanggil untuk ketemu dokter spesialis. Sampai detik ini sudah 3 tahun, 4 tahun. Hanya Tuhan yang menyembuhkan saya lewat Ibu Gembala kita. Mari saudara-saudara, apapun masalah kita, jangan putus asa. Memang waktu itu saya juga agak lemah, tapi selalu Roh Kudus kuatkan. Karena saya selalu, sekalipun saya sibuk, saya selalu memberikan waktu untuk berdoa sama Tuhan. Kadang saya sakit, saya dalam keadaan apa, saya berusaha datang menyembah di atas. Saudara-saudara, mari saya ajak menyembah di atas. Itu adalah, saudara-saudara tahu kalau kita dalam ruangan Maha Suci, itu ada halaman. Jangan kita jadi Kristen halaman, itu masuk zaman antikris nanti. Harus jadi Kristen yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Belajar menyembah di atas. Kita menyembah untuk kota kita, untuk masalah kita. Ayo saudara-saudara, saya himbau. Saya sekalipun sakit, kaki saya juga jatuh. Saya drive dari Mendura, datang ke sini menyembah Tuhan. Roh Kudus itu begitu kuat. Ayo, mari saudara, saya himbau. Siapa yang jangan tunggu masalah datang, sudah di rumah sakit baru mau cari Tuhan, terlambat loh. Saya bilang, sekarang kita masih sehat, kasih hidup saudara sama Tuhan. Kasih, nih Tuhan, apa yang harus saya lakukan bagi Tuhan? Biar Anda hanya menyembah di rumah, doakan orang-orang, itu sudah pelayanan saudara-saudara. Saya himbau kepada saudara-saudara yang tidak melakukan sesuatu di rumah, tidak sibuk, datang menyembah setiap Selasa dan Jumat, jam 10 sampai jam 12 ada penyembahan. Sekarang waktunya, sudah masa kegelapan, kita jangan bermain-main lagi sama Tuhan. Kalau tidak mau tertinggal masuk zaman antikris. Terima kasih. Haleluya. Tuhan dipermuliakan karena mujizat terjadi. Tanda-tanda ajaib menyertai setiap orang yang percaya dan mengandalkan Roh Kudus. Yang ketiga dan yang terakhir, Roh Kudus mampu memberikan keberanian. Oh, haleluya. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk hidup tertib, keberanian hidup dalam kasih, dan keberanian hidup untuk terus memuliakan Tuhan, untuk tetap kuat mencari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Luar biasa rencana Allah dalam hidup saudara. Buka hati saudara lebih lagi, sehingga keberanian untuk menjadi sesuatu di tangan Tuhan itu lebih banyak lagi. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang disaksikan oleh Ibu Indri tadi membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tuhan mau mendengarkan setiap jeritan hati saudara. Saudara harus tetap menjadi on fire. Siap? Besi berani itu berani. Tapi kalau saudara besinya diganti menjadi kayu,
Walaupun berani tetapi tidak bisa melengket. Amin. Besi berani harus menjadi besi bukan kayu, sehingga dia bisa melengket kepada magnetnya. Allah itu kayak magnet, saudara. Jadi kalau saudara mau menjadi sesuatu yang on fire, persilahkan Allah Roh Kudus nempel. Jangan jauh-jauh. Walaupun saudara sudah besi ini magnet, tidak bisa terangkat. Jarum pun tidak bisa kalau jauh-jauh. Amin. Amin. Nanti di rumah ambil gunting, terus ambil jarum, ditempelkan, gampang tarik menariknya, toh? Karena ada magnetnya di situ. Tapi kalau jarumnya jauh, magnetnya di sini tidak bisa. Sama dengan saudara. Kalau saudara membawa hidup saudara menjadi penyembah-penyembah Allah, saudara tidak gampang ingkar, saudara tidak gampang murtad. Petrus aja yang sudah dimuridkan oleh Yesus sendiri 3,5 tahun tiap hari, bisa menyangkal Yesus. Karena apa? Rapuh. Belum punya Roh Kudus yang maksimal dalam hidupnya. Ketika Petrus menyediakan waktunya 10 hari, terus berada di loteng Yerusalem, berdoa menanti-nantikan Roh Kudus sampai dipenuhi. Wow, dia berani. Apapun yang terjadi, sampai disalib, kepala di bawah pun mau. Dan dia mampu menjadi saksi sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Saudara pun akan dipakai oleh Tuhan dengan hal-hal yang spesial. Jangan biarkan begini-begini aja. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, mampu menghidupkan kematian rohani. Coba lihat gambar yang terakhir. Seperti yang Ibu Indri tadi ceritakan, inilah zamannya. Antikris akan memakan orang-orang yang tetap tinggal dalam level anak-anak. Itu halaman. Cuma bersyukur, ini korbanku Tuhan. Terima kasih Engkau sudah ampuni, terima kasih Engkau sembuhkan saya. Itu anak-anak. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat 12 sampai 14 tidak usah dibaca. Itu ditulis bahwa dewasa rohani, manusia rohani itu tidak boleh terus puas dalam masa kanak-kanak, karena itu halaman. Apa caranya kita tahu bahwa kita itu bukan lagi manusia kanak-kanak? Itu harus masuk di dalam ruangan suci. Di sini ada kepenuhan Roh Kudus, pintu-pintu yang terbuka bagi Roh Kudus. Dan di situ ada pelayanan, di situ ada firman, di situ ada mezbah doa. Kalau saudara terus memiliki kehidupan yang di situ, saudara seperti orang yang kuat, seperti anak muda yang terus berkemenangan dan mampu membawa orang, menuntun orang pada jalan kemenangan. Tuhan ingin bukan saja puas di level itu aja, tapi masuk ke ruangan Maha Kudus. Level bapak-bapak seperti bapak yang mampu menerima kembali si bungsu, mampu mengendalikan si sulung sehingga tidak ada perpecahan di antaranya. Bagaimana posisi saudara? Tuhan sedang menantikan respon saudara. Apabila saudara mau meresponi dengan baik, inilah waktunya. Izinkan Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara. Pemusik dengan singer-singersnya silahkan maju ke depan. Buka hati saudara. Ingat, apapun yang ada dalam hidup saudara tidak bisa bergerak, tidak bisa dapat dipakai oleh Tuhan kalau saudara tidak buka. Untuk membukanya pun butuh teman, butuh encouragement, butuh orang lain, butuh Roh Kudus untuk membuka semua yang masih tertutup, supaya dia menyertai kita menjadi saksi, menua jiwa-jiwa, dan mulai hidup berani menantang arus, berani melawan arus. Kita nyanyikan pujian ini, saya undang kita bangkit berdiri. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari mengalir Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
bagaikan tanah kering.